Kajian Islam. Mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ingat akan keberadaan dirinya sebagai hamba. Dan takut terhadap azab Allah karena dia berbuat dosa. Kira-kira qaulal layyina, ucapan yang lembut itu yang bagaimana, Pak? Halo. Bentuknya itu kayak apa, Pak, yang lembut itu, Pak? Nadanya apa, gimana? Lembut itu. Ayo Fir'aun, ikutilah. Gimana lembut itu, Pak? Ya, tentu bagaimana ukuran lembut itu sesuai dengan adat tradisi daerah masing-masing. Tetapi secara universal, ucapan yang lembut itu berkaitan dengan pertama, intonasi. Yang kedua, pilihan kata. Pilihan katanya ini kadang ada orang berbicara dengan teman, beda nggak ketika dia berbicara dengan orang tua? Ada kan pilihan kata? Nah itu bagian dari kelembutan. Ini. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Intonasi, tidak keras. Ya. Mungkin barangkali dipilih, tidak terlalu pelan, tidak terlalu tinggi nadanya, intonasinya, juga rasa bahasanya. Karena orang berbicara itu dengan raut wajah, mimik. Ya. Kadang suaranya lembut, tapi mimiknya yang jahat. Kamu, nah misalnya ya, tapi sambil melotot misalnya. Nah ini, tentu secara universal ada teknik-teknik yang dianggap sebagai kelembutan dalam berbicara. Dan itu insya Allah diakui oleh seluruh umat manusia sesuai dengan fitrahnya. Ini. Nah demikian pula kita juga ketika berdakwah dianjurkan untuk yakni berlemah lembut sebagaimana Nabi Musa. Karena bisa jadi yang kita hadapi itu tidak sekejam Fir'aun. Dan kita diberikan contoh suri toladan sebagaimana Nabiullah Musa. Kemudian ketika beliau datang keduanya kepada Fir'aun, tetap saja namanya Fir'aun. Dia mengungkit jasanya kepadamu Musa untuk mematahkan dakwahnya. Dan ini sudah apa? Sudah merupakan tekanan mental ini. Jadi kadang dibantah secara fisik, diserang secara fisik, kadang ada diserang secara psikologis. Dijatuhkan mentalnya dulu. Makanya Fir'aun mengungkit jasanya di hadapan Musa yang dulu sempat merawatnya. Kata Fir'aun, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak? Walabista fina min umrika sinin, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Wa fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, yaitu membunuh kaumku. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna, tidak bermanfaat, tidak balas budi. Ini sudah dipatahkan secara apa, Pak? Mentalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang kisah anbiya sampai kepada dakwah Nabi Musa
dan Nabi Harun alaihi wassalam, yakni menghadapi Fir'aun. Maka berkata Musa, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Ini bentuk pengakuan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa apa yang telah dia lakukan itu karena disebabkan oleh khilaf yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa mengatakan, fa'altuha, aku melakukan hal itu karena sebab khilaf, tidak sengaja berarti. Kemudian beliau mengatakan, fafarartu minkum lamma khiftukum, lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Fawahabali rabbi hukma, kemudian Rabbku memberikan kepadaku ilmu. Berarti sebelum berdakwah Nabi Musa diberikan oleh Allah ilmu. Beliau pergi ke negeri Madian, berjumpa dengan Nabiullah Shu'aib, banyak mendapatkan pelajaran. Setelah itu balik lagi dari Madian ke Mesir, dalam perjalanan bertemu dengan Allah. Allah mengangkatnya menjadi nabi dan rasul, diberikan mukjizat, Allah memberikan ilmu. Fawahabali rabbi hukma, Rabbku telah memberikan kepadaku ilmu. Waja'alani minal mursalin, Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Ini yang diucapkan ketika berhadapan dengan Fir'aun. Wa tilka ni'matun tamunnuha ala an 'abadta bani Israil. Dan ini bantahan dari Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa sampai berbuat seperti itu? Nabi Musa mendapatkan nikmat dari Fir'aun. Hal itu karena sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dalam memperbudak Bani Israel. Yang demikian ini, budi yang kamu limpahkan kepadaku itu, kata Musa, adalah an abadta Bani Israel, disebabkan karena kamu telah memperbudak Bani Israel. Maka Nabi Musa membantahnya dengan kalimat ini, dengan hujah ini. Nabi Musa tidak merasa berhutang apa? Berhutang budi. Sejak kecil dipelihara, hidup di istana beberapa saat. Dan kalau dihitung-hitung masih belum impas jika dibandingkan dengan penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Yakni ketika Bani Israel ini diperbudak. Karena Fir'aun dan kaumnya berlaku sewenang-wenang terhadap Bani Israel. Nah, Nabi Musa tadi mengatakan bahwa aku adalah utusan Rabb semesta alam. Maka Fir'aun bertanya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapa? Rabb semesta alam itu siapa? Ini dialog antara Musa dan Fir'aun ketika berjumpa pertama kali. Setelah lama tidak berjumpa, justru Musa datang membawa syiar dakwah untuk mengajak Fir'aun kembali kepada fitrahnya, menyembah kepada Allah, bukan mengikuti tradisi nenek moyang yang kufur dan syirik. Bahkan dia sendiri telah melakukan kekufuran. Maka Nabi Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma.
Nabi Musa mengatakan, dialah Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum mukinin, jika kau memang mempercayainya. Dan saya yakin ketika disampaikan hal seperti itu, Fir'aun itu juga faham bahwa dirinya adalah makhluk. Karena dia sendiri nggak bisa menciptakan langit dan bumi. Sementara yang disampaikan oleh Musa, Rabbul Alamin, itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ini hujah Nabiullah Musa. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Ini ejekan Fir'aun kepada Musa. Kalau bahasa kita, tuh dengerin tuh apa yang diucapkan sama Musa itu. Kata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Musa? Dibantah lagi oleh Musa, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dikatakan oleh Musa, dialah adalah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian terdahulu. Dan mungkin ucapan ini tidak akan diterima. Karena mereka melihat bapak-bapak mereka itu pun melakukan kesesatan. Yang dilihat oleh Fir'aun dan kaumnya, bapak-bapak moyang mereka itu melakukan perbuatan yang sama. Berarti mereka sama-sama disesatkan atau sama-sama sesat. Karena yang dimaksud bapak-bapak kalian di sini adalah yakni sejarah bagaimana Allah menciptakan manusia pertama Adam dan keturunannya. Mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Syaitanlah yang menyesatkan mereka. Lantas apa dikatakan oleh Fir'aun? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Ini bantahan Fir'aun kepada Musa. Dia berkata, sesungguhnya utusanmu, yakni rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian, dia ini benar-benar orang gila, majnun. Kata Fir'aun. Jadi dulu jawaban orang kepepet, nggak bisa bantah secara ilmiah, mesti mengatakan bahwa orang itu apa? Gila, oh gila gitu. Edan. Itu sudah jawaban kalau mentok. Dibalas oleh Musa. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Rabbmu jika kamu mempergunakan akal. Dibalik. Kalau dia mengatakan gila, ya kan? Ini dengan hujah yang terang, dialah Rabb, penguasa barat dan timur. Dan itulah memang yang sebenarnya, yang menguasai barat dan timur. In kuntum ta'qilun, jika kau berakal. Kalau dia mengatakan, ini Rasul gila ini. Dibalas sama Musa, jika kau memang berakal. Artinya, kalau kau tidak meyakini Rabb yang menguasai barat dan timur, berarti kau bukan orang yang berakal. Kalau enggak berakal berarti sama dengan apa? Ya, itu bahasa lembut masih aneh. Lembut itu kan. Kalau Fir'aun kan langsung kan, oh gila kamu, majnun. Ya. Tapi dengan kiasan, kalau Musa berdakwah itu enggak langsung vonis, jika kau berakal. Jika kau yakin. Ini kenyataannya nggak yakin kan? Jika kau berakal. Sebetulnya dia berakal tapi tidak mempergunakan akalnya. Ini contoh
uslub bahasa yang menunjukkan kelembutan Nabi Musa dalam berdakwah. Biasa dong, kalau pemimpin punya kekuasaan itu ngomongnya seenaknya enggak? Halo, juragan aja sama anak buah ngomongnya seenaknya enggak? Coba anak buah ngomong ke juragan, boleh enggak seenaknya? Besok diapain? Pecat. Ini. Tapi tetap Nabi Musa diperintah untuk mengambil hati Fir'aun. Dan itulah yang harus dilakukan. Apakah nanti dia mau nerima atau tidak, bukan urusan. Karena hak Allah, itulah hidayah. Kemudian Fir'aun sampai kepada puncaknya, pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Udah, Fir'aun ini bicara kekuasaan sudah. Karena apa? Mentok sudah. Nggak bisa menyampaikan bantahan hujah secara ilmiah. Akhirnya apa? Yang berbicara adalah kekerasan atau kekuasaan. Dia berkata, maka jika kau menjadikan ilah selain aku, hai kaumku. Ini. Niscaya benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Maksudnya kalau kau tidak menjadikan aku sebagai Tuhan. Berarti maksudnya jika kau mengikuti ucapan siapa? Musa dan Harun, kau akan kupenjara. Dibantah. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu? Kendati pun aku akan tunjukkan kepadamu keterangan yang nyata, yaitu apa? Mukjizat. Ini sebagai bukti tanda kebenaran risalahku, bahwa aku adalah utusan Allah. Apa yang aku ucapkan adalah benar. Maukah kau tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah? Kira-kira Fir'aun mau nggak? Halo? Mau, tapi maunya udah a priori. Ya udah, ayo coba, kayak apa sih? Kan bahasanya gitu. Ya kan? Maka dua mukjizat itu ditampilkan. Qala fa'ti bi in kunta minas sadiqin. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Fir'aun berkata, ayo datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu. Ayo, silakan. Jika kau memang benar. Fa'alqa 'asahu. Maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thu'banun mubin. Maka dia menjadi ular yang besar, yang nyata, bukan bohong-bohongan, bukan halu apa? Bukan halusinasi, betul-betul ular. Berarti ini yang keberapa kali jadi ular? Kedua kali, ya kan? Pertama tadi tester dulu kan? Ya. Itu antara Allah dan Musa kan? Nah, ini langsung berhadapan dengan Fir'aun. Ini. Lantas apa lagi? Mukjizat kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar, cemerlang bagi orang-orang yang melihatnya. Dan mukjizat seperti ini belum pernah ada, Pak, sebelum dan sesudahnya. Kajian Islam.